Jangan minta yang bukan-bukan, Andi. Bu, maksud saya... Sejak kecil, apa saja yang kamu minta pasti Ibu beri. Apa pernah Ibu menolak keinginanmu? Begini, Bu. Tapi soal Doni anak Haris, itu di luar kekuasaan Ibu. Ya, biar saya saja yang bicara sama Mas Haris. Coba-coba saja. Siapa tahu dia kasihan sama saya. Kalau kamu minta pada Haris, pasti dia akan memberikan Doni sama Rini. Tapi Sukma, apa jadinya dengan dia? Dia terlalu menyayangi Doni. Kasihan dia kalau sampai dia kehilangan anaknya. Tapi kan, yang diminta Rini cuma Doni, Bu. Kamu jangan terlalu menuruti permintaan istrimu. Dia nanti akan minta yang bukan-bukan saja. Rini nggak minta yang bukan-bukan. Wajar kan? Perempuan pingin punya anak. Tapi jangan anak Haris. Itu namanya nggak tahu diri. Bu, saya nggak suka istri saya direndahkan. Semua salah saya. Salah saya, Bu. Saya nggak bisa memberikannya anak. Kamu jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Istrimu itu juga tidak sempurna. Kamu jangan menganggap dia seperti bidadari, Ndi. Rini cuma pengen punya anak. Anak yang sama sekali saya nggak bisa berikan, Bu. Ya, kamu kan bisa angkat anak atau... Kalau begitu persoalannya, saya nggak akan ngomong sama Ibu. Ya sudahlah, Ndi. Biar Ibu saja nanti yang bicara dengan Rini. Doni masih di kamar kecil. Saya nemuin Andi dulu ya. Iya. Terima kasih, Mas. Doni mana, Mas? Ada di kamar kecil. Doni, jangan lama-lama, Nak. Jangan main air. Saya tidak bisa bayangkan tanpa Doni, Sukma pasti sangat kesepian. Iya. Kamu bilang kamu ingin membicarakan sesuatu dengan saya. Katanya kamu butuh bantuan saya. Tadinya begitu, Mas. Setelah saya pikir-pikir, nggak jadi aja. Kenapa Andi? Kenapa? Katakan saja. Siapa tahu saya bisa bantu kamu. Nggak apa-apa, Mas. Saya nggak tega mengatakannya. Nggak tega. Andi, ini kakak kamu, Haris. Saya mau ke toko Mas dulu. Ada yang mau saya beli. Ya, Mas ya? Memang tidak bisa beli hati. Gitu, selalu gitu. Iya. Sudah dulu ya. Hari ini, sini. Ada apa, Bu? Duduk. Ibu ingin bicara. Bicara soal? Duduk. Kamu jangan bertingkah ya. Semua sudah Ibu atur sampai beres. Kamu ingin ya mengacukan keadaan yang sudah tenang begini? Iya. Kamu ini kurang apa lagi sih? Coba bilang sama Ibu, kurang apa lagi? Andi sekarang sudah sehat. Dia tidak tahu penyelewan kamu. Kenapa kamu tiba-tiba bertingkah begini? Hah? Doni sudah menjadi anak Sukma. Kamu jangan coba ganggu-ganggu dia lagi. Ngerti? Doni anak saya, Bu. Saya yang mengandung dan melahirkan Doni. Sampai kapanpun Doni tetap anak saya. Anak kandung saya. Ya, Ibu tahu itu. Tapi keadaan sudah tenang begini, Nak Rini. Buat apa sih diributkan? Dan bukan pada tempatnya kalau kamu sampai minta Doni kembali. Ngerti? Saya ibunya Doni. Ibu tahu gimana perasaan saya? Melihat Doni nggak menganggap saya sebagai ibunya. Doni lebih dekat pada Sukma, Bu. Sukma memperlakukan dia seperti anaknya sendiri. Tapi, apa salah mereka itu? Nak Rini,
Ngomong dong. Kamu ada persoalan apa sih? Berat mengatakannya, Mas. Ya sudah, katakan. Saya nggak sanggup. Andi. Dari dulu, kalau kamu punya masalah, kamu selalu ngomong sama saya. Itu pun kalau kamu masih menganggap saya kakak kamu. Saya sudah terlalu banyak memberatkan Mas Haris. Nggak jadi, Mas. Lupakan saja. Kenapa? Kenapa? Andi, kamu mau apa? Kamu ingin ngontrak rumah yang baru? Agar Rini bisa mengatur rumah kalian dengan bebas? Atau kamu ingin memberikan sesuatu untuk Rini? Kalau itu juga saya sanggup, Mas. Jadi? Mas nggak ngerti sih. Kalau saya sanggup, kenapa tidak? Rini pingin angkat anak. Hei, Andi. Rini, dengerin omongan ibu dulu. Kamu belum menjawab pertanyaan ibu. Mereka itu sebetulnya salah apa sih? Doni nggak salah. Sukma, Sukma juga nggak salah. seharusnya kamu bersyukur. Sukma memperlakukan Doni dengan semanis itu. Beruntung Doni mempunyai ibu tiri yang sebaik Sukma. Dulu kamu setuju memberikan Doni kepada Sukma. Saya memang salah, Bu, sudah meninggalkan Doni. Doni nggak salah kalau dia sekarang lebih dekat dengan Sukma, karena memang Sukma adalah perempuan yang selalu dilihat dia setiap hari. Tapi saya lakukan semua itu atas usul ibu. Ya, dan kamu sudah setuju. Terpaksa demi Andi. Dan sekarang enggak. Saya menginginkan Doni. Rini, ibu tahu kamu sudah terlalu banyak berkorban. Tapi kenapa kamu tidak mau berkorban untuk sekali ini saja? Rini. Pak Andi, apa kabar? Sudah lama tidak ketemu. Tapi kalungnya masih belum saya jual kok. Sebentar ya. Iya. Dulu saya pernah mengantar ibu kemari, Mas. Saya tahu betul kalau ibu sangat menginginkan kalung itu. Saya berniat akan membelikannya untuk ibu. Itu juga sebabnya saya sering kemari untuk meyakinkan kalau kalungnya belum terjual. Ini kalungnya, Pak. Menurut Mas, pantas kalung ini untuk hadiah ulang tahun ibu? Pasti pantas untuk ibunya. Bagaimana Pak Andi? Ini kalung banyak peminatnya loh. Saya kan tidak bisa lama-lama menahan untuk tidak menjual kalung ini, Pak. Berapa, Bu? Enggak, Mas. Saya sudah berjanji untuk membelinya dengan uang saya sendiri. Tolong kwitansinya ya, Bu. Oh iya, atas nama siapa Pak Andi? Bu Cokro. Oh, sebentar ya. Andi, sini. Di, kalau Rini ingin mengangkat seorang anak, itu bagus. Sebetulnya saya sempat kepikiran, rumah tangga kalian belum lengkap tanpa seorang anak. Dan saya tahu panti asuhan yang sangat bagus. Saya sudah pernah ke sana, Mas. Saya sudah memenuhi semua persyaratan yang ada. Lalu? Rininya yang nggak mau, Mas. Kenapa? Kalau Rini ingin mengangkat seorang anak dan persyaratan kamu sudah lengkap, kenapa dia tidak mau? Rini mau... Dia mau Doni, Mas. Kalau kamu pengen anak, carilah yang lain. Jangan Doni. Apa bedanya? Anggap saja saya menganggap Doni sebagai anak. Apa kamu tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Sukma? Apa ibu juga tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan saya? Kamu sudah pantas menerima hukuman ini. Semua penderitaan ini karena dosa kamu. Tapi Sukma, apa dosa dia? Mengapa dia harus menerima semua penderitaan ini? Kalau dia cinta Haris, dia mesti rela berkorban. Hari ini, ternyata kamu kejam sekali. Mungkin karena nasib saya juga begitu. Itu semua karena kelakuan kamu. Itu juga karena ibu. Kenapa ibu tidak melahirkan Andi yang sehat? Nak Rini. Kenapa Andi punya penyakit jantung? Kenapa kita semua harus berkorban untuk Andi?
Seandainya ibu melahirkan bayi yang sehat. Sungguh keterlaluan kamu. Jangan sekali-kali nampar saya, Bu. Karena saya sudah berjanji pada diri saya. Kalau saya ditampar orang siapapun dia, akan saya balas dengan tamparan yang sama kerasnya.